Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Benmur Consulting. Ya, jadi kali ini kita mau membahas tentang bisnis, yaitu bagi Anda yang ingin mengawali atau membuat suatu bisnis tapi bingung bagaimana memulainya, bingung bagaimana cara untuk melakukannya, produk apa yang harus dijual atau jasa apa yang harus dijual dan sebagainya, maka Anda bisa jadi Anda butuh menonton video ini sampai selesai, dan kita harapkan dengan selesainya menonton video ini Anda memiliki inspirasi atau memiliki ide untuk memulai bisnis Anda dengan lebih tertata dan lebih terkonsep, ya. Nah, untuk disclaimer, video ini hanya untuk tujuan edukasi atau pengalaman. Kemudian kalau Anda ingin join pada IG kami bisa di Benmur Consulting. Jadi di situ kita tidak hanya menawarkan konsultasi tentang bisnis, tapi juga ada konsultasi tentang hukum. Atau Anda bisa klik pada link tree kami di Linktree Benmur Consulting, ya, di gambar yang paling bawah di highlight hitam tulisan putih, ya. Nah, sekarang kita masuk untuk mengenai bagaimana cara memulai suatu bisnis itu. Nah, untuk memulai suatu bisnis gimana caranya, kan pertanyaannya seperti itu. Bagi kita yang tidak memiliki latar belakang ekonomi atau tidak memiliki mentor, maka ini saya coba ambil dari buku The Visual MBA karangan Jason Barron. Jadi langkah pertamanya adalah kita perlu mengetahui siapa yang perlu dilayani atau siapa yang akan menjadi customer kita. Kenapa? Karena pada prinsipnya bisnis itu sebenarnya adalah kita memberikan nilai yang untuk ditukar dengan uang, entah dalam bentuk produk maupun jasa layanan, ya. Nah, bagaimana cara mengetahui siapa yang perlu dilayani yang bisa kita jadikan model bisnis, yaitu dengan menggunakan metode STP, ya, yaitu segmentation, target, and positioning, atau STP sering juga dikenal nanti dengan bauran marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, STP ini mungkin lebih cocok atau lebih sering digunakan dalam ketika kita akan melakukan marketing, ya, atau melakukan pemasaran. Tetapi menurut The Visual MBA pada bukunya Jason Barron, STP ini juga bisa dipakai untuk mengetahui langkah awal produk atau jasa yang akan kita deliver. Nah, dengan mengetahui siapa customer-nya, maka kemungkinan kita bisa membuat produk atau jasa layanannya. Nah, kita jelaskan STP menggunakan contoh, ya, supaya kita bisa lebih mudah dalam mengimplementasikannya. Nah, yang pertama tentu kita akan melakukan segmenting. Segmenting ini ibaratnya adalah mengklasifikasikan target market berdasarkan demografi, ya. Kalau saya menggunakannya seperti itu. Contoh demografinya adalah berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki, perempuan, kemudian berdasarkan usia 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, 10 15 dan seterusnya. Atau demografi yang lebih umum, anak-anak, remaja, dewasa, atau senior, seperti itu. Kemudian demografi yang lain bisa juga kita pakai mengenai domisili tempat tinggal. Tinggal di Pulau Jawa, atau mungkin tinggal di kota besar, atau tinggal di kota kecil, di luar Jawa, dan sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan demografi pekerjaan. Entah itu karyawan, karyawan swasta, pengusaha, serabutan, profesional, dan sebagainya. Kemudian demografi yang lain Anda juga bisa kembangkan hobi, entah itu hobinya main sepeda, olahraga, sepak bola, koleksi mainan, otak-atik motor, otak-atik mobil, dan sebagainya. Nah, fungsinya apa segmenting ini? Kita mau mengelompokkan adanya market di luar sana. Tentu ini masih sangat luas sekali, ya. Dengan kita melakukan segmenting, kita mengelompok-kelompokkan berdasarkan segmen tertentu sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan target. Nah, contoh adalah kita mau membuat bisnis YouTube, gitu kan.
atau katakanlah orang mau jadi YouTuber. Maka ketika sudah kita lakukan segmenting, kita tinggal mendefine target kita atau targeting. Nah, targeting anggap saja kita ambil target adalah laki-laki yang memiliki pekerjaan atau usaha atau profesi yang cukup mapan, usia 20-35 tahun, tinggal di kota besar dan memiliki hobi otak-atik mobil atau otomotif. Nah, dengan mengambil target seperti itu, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menjelaskan produk atau layanan kita sesuai dengan profil yang tadi sudah ditargetkan. Jadi karena profilnya laki-laki, tentu kita akan membawakannya dengan bahasa laki-laki yang mudah dimengerti. Kemudian dengan pekerjaan yang mapan, usia yang 20-35 tahun, maka kita bisa menawarkan produk-produk yang sesuai. Nah, kemudian positioning apa yang membedakan kita dibandingkan pesaing-pesaing kita. Katakanlah kita tadi mau bisnis atau membuka usaha channel YouTube ya. Channel YouTube dengan target tadi laki-laki, memiliki pekerjaan mapan, usia 20-35, tinggal di kota besar dan suka dengan otomotif, maka kita dalam membuat channel YouTube kita harus selalu berkaitan dengan otomotif ya. Otomotif kita bisa tempatkan di situ video-video singkat yang isinya adalah membandingkan antara satu produk otomotif dengan produk lain. Nah, katakanlah positioning kita adalah positioning di mana setiap video yang kita tampilkan adalah video maksimum berdurasi 5-7 menit dengan membandingkan produk satu dengan produk yang lain. Nah, kalau positioning itu kita terus konsisten lakukan, maka target kita akan lebih mudah mengenali kita. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah cara singkat untuk mencari ide terkait bagaimana kita akan memulai bisnis. Anda bisa lakukan juga metode ini. Mudah-mudahan metode ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.